Selamat datang. Di video ini, saya akan memberitahu Anda apakah HP OmniBook Flip 5 adalah laptop yang bagus. Jadi mari kita mulai video ini dengan gambaran singkat, ringkasan singkat, terutama jika dibandingkan dengan harga perangkat ini yang kira-kira sekitar $400, tergantung pada konfigurasinya. Dan secara umum untuk harga seperti ini. Laptop ini adalah laptop 2 dalam 1 yang sangat solid, ramah anggaran, yang memberikan nilai luar biasa untuk pelajar dan pengguna rumahan biasa. Namun tentu saja, laptop ini hadir dengan beberapa keterbatasan performa yang tidak terlalu terlihat dan hal-hal tersebut sebaiknya dipertimbangkan sebelum membeli perangkat ini. Tapi mari kita bahas keunggulan dari laptop ini dan peringkat pertama dari laptop ini. Sisi kuat dari laptop ini adalah kualitas build dan desainnya. Jadi sekarang kita bisa memeriksa detail perangkat ini dari berbagai sisi yang ada. Dan ya, seperti yang bisa Anda lihat dengan jelas, perangkat ini memiliki fitur yang sangat unik. Sebenarnya luar biasa untuk harga segini. Kualitas build-nya. Chassisnya terbuat dari aluminium solid dengan fleksibilitas minimal dan tepi yang membulat sehingga nyaman. Bobotnya sendiri diperkirakan ada di kisaran sekitar 1,62 kg. Jadi itu kira-kira setara dengan 1,620 gram. Ya, kurang lebih memang segitu beratnya. Atau jika kita hitung dalam satuan pon, maka nilainya adalah sekitar 3,57 pon. Ya, ini adalah perangkat yang sangat portable, mengingat ukuran dan beratnya tentu saja. Sekarang hal berikutnya adalah layar perangkat ini, yang juga sangat bagus untuk harga segini. Perangkat ini memiliki layar IPS 2K berukuran 14 inci yang belum saya sebutkan, mendukung layar sentuh dan berfungsi dengan sangat mulus. Seperti yang bisa Anda lihat di sini, dan layarnya memiliki akurasi warna yang sangat memadai tanpa kedipan PWM. Meskipun dengan kecerahan 300 nits, layar ini lebih cocok digunakan di dalam ruangan. Kebanyakan begitu. Jadi jangan terlalu mengandalkan laptop ini saat bekerja di luar ruangan atau belajar di luar atau melakukan apapun kecuali Anda berada di bawah pohon atau semacamnya. Dan ya, yang juga hebat adalah engsel 360 derajatnya yang memungkinkan kita mengubah laptop ini menjadi tablet. Ya, beginilah penampakannya di negara bagian ini. Dan sebagai tablet, laptop ini juga berfungsi dengan sangat baik. Dan ya, perangkat ini langsung berubah menjadi mode laptop begitu Anda membalikkannya 360 derajat dan layar sentuhnya seperti yang saya katakan sebelumnya sangat andal dan nyaman digunakan. Jadi ya, sebenarnya hanya butuh beberapa detik untuk membalik perangkat ini dan mulai menggunakannya sebagai laptop. Sekarang untuk keyboard dan input yang belum saya sebutkan, perangkat ini sebenarnya memiliki keyboard yang sangat nyaman dan tampak bagus. Keyboardnya juga sangat hening dan memiliki lampu latar yang bagus yang saat ini memang sedang menyala, tapi Anda tidak bisa melihatnya karena lampu di ruangan ini sangat terang. Tapi lampu latar itu sangat nyaman digunakan saat Anda bekerja di lingkungan yang lebih gelap. Sekarang, bagaimana dengan daya tahan baterai dan portabilitasnya? Baterai pada laptop ini memiliki kapasitas sebesar 65 watt-hour. Dan perangkat ini mampu menawarkan daya tahan penggunaan baterai yang tergolong rata-rata untuk penggunaan sehari-hari. Jadi ya, sebagian besar dari pengujian waktu nyata menunjukkan sekitar 6 hingga 9 jam penggunaan dalam sekali pengisian daya. Penggunaan selama 6 sampai 9 jam melakukan beberapa tugas sederhana atau bekerja di browser, melihat dokumen, mungkin beberapa file media, 6 sampai 9 jam dengan pilihan waktu terendah. Tergantung perangkat kerasnya, dan jika Anda menggunakan beberapa chip Intel yang lebih mahal, nilai waktu ini sebenarnya dapat meningkat menjadi sekitar 9 hingga 16 jam.
Namun, menurut klaim resmi HP, laptop ini seharusnya mampu bertahan hingga 15 jam dengan sekali pengisian daya dan 22 jam untuk pemutaran video dalam kondisi ideal. Yang mana, kalau menurut pendapat saya sendiri, ini masih termasuk kategori rata-rata, karena sudah dirasa cukup memadai untuk dipakai bekerja. Jika Anda tidak berencana untuk melakukan tugas-tugas yang tergolong berat, jangan berikan tugas-tugas berat apapun padanya yang pada dasarnya memang bukan dirancang untuk itu sejak awal. Jadi untuk urusan konektivitas, laptop ini memang tidak memiliki banyak port berbeda, tetapi port-port yang paling penting sudah tersedia. Jadi di sini kita bisa melihat dua port USB Type-C, keduanya. Mereka berdua adalah anggota Thunderbolts, dan itu hebat. Kami juga memiliki port USB tipe A dengan kecepatan transmisi yang lebih tinggi serta port HDMI. Jadi ini dia hal-hal pentingnya. Dan di sisi lain kita juga memiliki satu standar USB tipe A dan juga jack mini yang masih ada di laptop zaman sekarang. Saya merasa jack mini akan menghilang setelah Apple berhenti memasangnya di MacBook, tetapi saya tidak yakin apakah itu akan terjadi dalam waktu dekat atau tidak. Sekarang, plus minus dari laptop ini, karena kita sudah membahas kelebihannya, kelemahannya adalah keterbatasan performa. Jadi ini adalah kompromi utamanya. Laptop ini hadir dalam beberapa konfigurasi berbeda. Perangkat yang satu ini dilengkapi dengan Intel Core i7-150U kalau saya tidak salah. Tapi supaya tidak salah, saya akan cek sebentar. Ya, 150U yang secara umum adalah prosesor yang bagus. Tapi juga tersedia dengan Intel Core i5-120U dan laptop ini memiliki memori RAM 16GB. Beberapa model lain hadir dengan memori RAM 8GB dan 8GB jelas tidak cukup untuk sebuah laptop di era modern. Namun 16GB seharusnya sudah cukup untuk kebanyakan orang. Untuk sebagian besar tugas yang bisa Anda lakukan di laptop ini, dan ya selain itu, mari kita lihat. Jika Anda lihat di sini, bentuk fisik dari memori RAM-nya adalah chip mentah yang berarti tidak bisa di-upgrade. Anda tidak bisa mengganti stick RAM pada laptop ini. Ini bukan sebuah kekurangan, hanya untuk pengetahuan Anda saja. Jadi, jika Anda membeli versi 8GB dari laptop ini, 8GB, maksud saya memori RAM, maka itu tidak bisa diubah. Anda tidak akan bisa menambah memori RAM apapun. Dan saya rasa ini adalah poin yang sangat penting. Jadi, ya, pada dasarnya, semua spesifikasi ini pada dasarnya akan memungkinkan Anda untuk menjalankan beberapa aplikasi perkantoran, browsing web, dan streaming video dengan lancar, tetapi untuk hal-hal yang lebih berat akan terasa lambat. Jadi ya, terutama jika Anda mempertimbangkan untuk bermain game di laptop ini, kemampuannya sangat terbatas dan laptop ini sama sekali tidak dirancang untuk gaming. Jadi ya, secara umum, perangkat laptop ini sebenarnya masih terasa cukup lancar untuk menjalankan berbagai macam tugas sehari-hari yang modern saat ini. Jadi, laptop ini akan sangat cocok untuk kalangan pelajar, juga sangat pas bagi para pekerja profesional. Tapi jelas, perangkat ini bukan untuk gamer, kecuali jika Anda adalah seorang pecinta gamer retro, mungkin saja dalam kasus khusus seperti ini. Sekarang kekurangan lainnya adalah masalah panas dan kebisingan yang sejauh ini belum saya alami di laptop ini, tapi ini memang model yang benar-benar baru. Masalah-masalah ini biasanya muncul seiring waktu. Jadi saat ini laptop ini sebenarnya tidak mengeluarkan suara berlebihan, juga tidak mengalami overheat. Namun seiring waktu masalah-masalah itu akan muncul dan jadi ya, memang ada beberapa dan akan ada beberapa. Rasa hangat yang cukup terasa muncul di dekat port pengisian daya di sisi kiri saat sedang mengisi daya dan di bawah beban berat. Dan ini adalah beberapa ulasan dari pengguna lain yang sudah menggunakan laptop ini dalam waktu yang lebih lama.
Dan kekurangan terakhir yang ingin saya sampaikan adalah tingkat kecerahan layarnya. Jadi layarnya memang tidak cukup terang untuk digunakan bekerja di luar ruangan, yang menurut saya memengaruhi portabilitas perangkat ini. Dan ya, kualitas layarnya tetap bagus, tapi tingkat kecerahannya memang tidak cukup untuk menggunakan perangkat ini di luar ruangan. Jadi ini semua adalah kelebihan dan kekurangan dari laptop ini yang sudah saya siapkan untuk video ini. Sekarang, saya harap video ini bisa membantu Anda memutuskan apakah akan membeli laptop ini atau tidak. Menurut saya, ini adalah model yang sangat kuat dan solid. Jadi jika Anda hanya membutuhkan laptop untuk penggunaan sehari-hari, perangkat ini dapat diubah menjadi tablet dan digunakan dengan sangat lancar. Ini adalah keputusan yang bagus. Namun apabila Anda membutuhkan mesin untuk melakukan tugas-tugas yang lebih berat, maka ini jelas bukan pilihan yang tepat untuk Anda. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika ya, silakan subscribe, like video ini, komen di bawah, dan sampai jumpa di video berikutnya.